ternyata pintunya bisa dibuka selebar ini. Ini sekaligus untuk menyimpan duka ya ini. Nah, boneka-boneka kita simpan di sini, barang-barang untuk ngumpetin biar kelihatan rapi. Warna kuning adalah warna pintu sejak di rumah yang dulu sebelum direnovasi gitu. Karena pintu ini toh juga dulu dibawa dan perasaan saya masih ingat, saya kayak buka kamar yang sama gitu, kayak nggak pindah rumah rasanya. Cuma 70 cm, ada toilet, jadi nggak ada kesan menyeramkan walaupun tempatnya sempit dan ngumpet gitu. Ini kan rumahnya pakai barang-barang atau material yang di-reuse, barang bekas. Berapa sih habisnya budget buat bikin rumah kayak Mas Ade gini? Jadi hari ini saya lagi di Bekasi buat main-main ke salah satu rumah yang unik banget. Pembangunannya itu menggunakan material bahan bekas yang juga bikin budgetnya itu minimalis. Penasaran? Mari kita langsung aja ngobrol sama arsiteknya. Perkenalkan aku Kania, aku mau tanya-tanya nih, berapa sih luas tanah sama luas bangunan rumah ini? Jadi luas tanahnya seperti pada bangunan developer pada umumnya ya, rata-rata sekitar, ini lebar 6, ke belakangnya 13, jadi total sekitar 78 meter persegi. Luas bangunannya awalnya sekitar 40 meter persegi, 45 lah, setelah direnov jadi 82 meter persegi. Nah, kebetulan owner dari rumah ini itu mem-create mimpinya dalam sebuah brief yang rapi dan bagus gitu. Jadi beliau membicarakan keinginan-keinginan rumahnya. Jadi mulai kalau konsepnya sendiri, beliau mengutarakan tadinya ada bilang minimalis, pengen yang apa ada industrial, ada juga ada macam-macam lah, ada ditambahkan di situ keinginan-keinginan. Nah, itu kami ramu menjadi satu konsep desain. Kalau kita lihat ya, kan kita secara garis besar melihat ini sebagai satu selubung gitu ya. Jadi atap dan dinding fasadnya itu jadi satu gitu ya. Jadi itu juga nanti konsepnya juga akan relate juga tentang bagaimana penghematannya, bagaimana kita melihat dari segi luar gitu ya. Karena yang di pojok itu dinding itu tadinya kan harusnya kalau rumah pada umumnya ada gunungan kanan kiri untuk menaruh atap gitu kan. Itu salah satu kita hilangkan karena kita cut the budget di situ juga ya. Jadi bagaimana dinding situ nggak perlu ada sehingga itu bisa jadi suatu attractive point juga justru malah dia dari yang satunya dinding gini kita cut jadi malah jadi satu attractive point. Kalau dari material sendiri di sini pakai material metal ya, yang metal seperti itu jadi supaya konsepnya tuh seolah-olah menerus gitu. Dari atas lurus ke depan gitu bisa menyelubungi gitu ya. Oh ya Mas Tegar, aku juga mau tanya. Tadi kan fasadnya udah eye-catching banget nih dibanding sama rumah-rumah yang lainnya. Tapi ada satu material yaitu pagernya nih yang ternyata tuh masih sama ya sama rumah-rumah sebelahnya. Jadi dalam desain kita pastikan ada suatu permintaan juga kan, yaitu misalnya tadi dari segi budget sekian dan lain-lain, terus juga bagaimana sebuah desain itu sebetulnya kita bisa prioritaskan ke bagian-bagian mana yang kita coba angkat gitu ya. Jadi artinya mungkin kalau di sini pagar itu sebagai sebagai satu background point justru yang tadinya misalnya orang di depan itu kita cuma pengen ekspresif dan lain-lain gitu ya, tapi ternyata di sini pemiliknya juga ingin tidak terlalu menonjol di depan gitu, jadi selaras juga dengan sekitar dan juga itu cut the budget juga gitu. Jadi istilahnya rumah ini kita coba stand out point-nya di belakang pagar dari situ. Oke, jadi masih memanfaatkan material dari existing bangunan tersebut juga, ya. Betul. Nah, aku juga pengen tahu lebih lanjut nih bagian teras dan carportnya. Mungkin kita boleh sambil lihat-lihat ke dalam ya Mas? Boleh. Biasanya kan di area carport itu lantainya bisa di keramik atau nggak di semen. Nah, ini tuh materialnya beda nih. Ini apa ya Mas? Boleh dijelasin sedikit nggak Mas buat teman-teman di rumah? Jadi ini materialnya dari genteng. Gentengnya pun genteng bekas dari rumah ini. Nah, di sini kami melihat apa material yang bisa digunakan untuk carport. Kalau sebenarnya kita pertanyakan lagi carport itu bisa jadi apa sih? Kan biasanya dari keramik gitu ya. Itu kan tipis gitu ya. Kalau teman-teman tanya, loh kok genteng apakah kuat gitu ya. Kita lihat juga dari tebelnya genteng itu sebetulnya lebih tebel itu dari si keramik gitu ya. Jadi dan kebetulan genteng dari asli rumah ini flat bentuknya. Terus kita mau lanjut ke daerah sini nih Mas. Ini kan sebenarnya luas ya.
kalau misalnya ini kayaknya bisa cukup deh buat 2 mobil gitu ya. Tapi kenapa memilih untuk naruh tanaman seperti ini, instead kita bobok aja semua gitu? Iya. Buat carport juga, buat mobil juga. Oke. Dijelasin nggak, Mas? Yes, jadi dalam kita membangun tentunya kita pasti punya gambaran tentang kebutuhan kita sendiri ya. Betul. Kebetulan pemilik rumah ini kebutuhannya juga 1 mobil dulu gitu ya. Oke. Walaupun sebenarnya bisa, cuman setelah kami berdiskusi lebih baik memberikan ruang-ruang itu untuk alam lagi ya. Artinya bagaimana itu bisa meresapkan ke dalam tanah itu ya. Jadi di sini ada penghijauan yang juga menurut kami itu penting juga gitu ya, hadir di sebuah hunian gitu. Jadi supaya hunian itu tidak serta-merta full menjadi perkerasan, menjadi ini, tapi juga adalah ruang-ruang yang menjadi sebetulnya tanggung jawab kita untuk bumi ini kan. Benar. Salah satunya gitu. Jadi tetap ada ruang terbuka gitu ya. Oke. Dan juga untuk diskusi, untuk ngobrol gitu gitu ya. Jadi rumah ini tuh benar-benar kayak cinta bumi gitu ya, dari mulai di reuse, kemudian nggak meninggalkan si resapan air itu sendiri gitu. Sebisa Menarik mungkin ya, seperdekatan mungkin banget. gitu. Menarik banget. Ini juga satu poin yang cukup mungkin menjadi pertanyaan ya di depan gitu. Kenapa ada struktur kolom di sini Betul. gitu, dan juga kenapa ini bentuknya kotak. Jadi sebetulnya ini adalah existingnya adalah sebuah kamar tidur. Oh, kamar Ya, tadinya. ya, jadi kalau kita lihat rumah-rumah Indonesia yang mostly di developer gitu kan, ruang tamu, kamar mandi, kamar gitu ya. Ya. Nah, kamar yang depan ini kita tidak bongkar strukturnya. Jadi supaya kolom-kolom ini masih bisa menyangga dari bagian si apa yang ada di dalamnya nanti gitu. Oke. Dan termasuk untuk scan fasad ini. Nah, fungsinya sendiri untuk ya mungkin simpan-simpan barang, untuk ruang motor dan kendaraan sepeda dan lain-lain juga gitu yang mungkin owner itu butuhkan juga di sini gitu. Oke. Atapnya ada yang berbeda nih. Iya. Ini kan ini ditutup semua, terus di sini ternyata ada cahaya nih di Iya, sini. iya, iya. Boleh dijelasin juga nggak, Mas? Ini kenapa nggak semuanya aja ditutup atau nggak semua aja dibuka gitu? Ya, jadi dalam membuat suatu bangunan ya atau ruang hidup lingkup itu, jadi pencahayaan dan penghawaan itu adalah 2 faktor yang sangat penting gitu ya. Oke. Ada permainan rasa gitu, begitu masuk ada sedikit gelap, kemudian terang lagi sebelum masuk ke dalam rumah gitu, dan juga naungan-naungan tadi kita desain sebagian rupa supaya cahaya itu merata ke segala sisi rumah. Jadi bisa juga nih buat inspirasi sahabat hunian, kalau nggak selamanya atapnya itu nggak harus ditutup semua atau kebuka semua, juga bisa di mix aja nih kayak gini. Iya. Terima kasih banyak Mas Tegar udah dijelasin nih sama desain rumahnya, dari mulai fasad, carport yang tentu aja banyak kita bisa ambil inspirasi buat sahabat hunian di rumah. Nah, tapi aku penasaran banget sama di dalamnya. Mungkin aku mau tanya-tanya sedikit kali ya Mas sama ownernya. Halo, Mas Adit. Kania. Saya Terima kasih kirain ya. Bu RT loh. Makasih banget nih Oke. udah boleh main-main ke rumahnya. Dari Oke. aku udah lihat fasadnya unik banget. Pas mau masuk ternyata pintunya juga nggak kalah unik. Ini Oke. bisa dibuka atau Bisa, kayak bisa. gini atau gimana nih? Bisa, ini bisa dibuka jadi lebar kayak gini ya. I see. Jadi ternyata pintunya bisa dibuka selebar ini. Ini tujuannya apa nih Mas? Kayak gini, apa biar mobil sekalian masuk ke sini? Atau gimana nih Mas? Kenapa pilih pintu yang kayak gini? Dan kan mobil ideologi juga bisa masuk di sini ya. Jadi ini sebetulnya biar kita bisa nongkrong, kalau di sini kurang kita bisa extend tongkrongannya ke depan gitu. Oke. Jadi ini bisa buat ide sahabat hunian juga, kalau misalnya pintu tuh nggak selalu harus yang satu Ya. aja, tapi bisa dibuat selebar ini biar kalau ada kumpul-kumpul keluarga jadi Betul. enak ya Mas di sini. Oke. Boleh kita masuk buat Mari. main-main Let's go. lebih jauh nih ke rumahnya. Aku pengen tanya nih Mas, sebenarnya kan rumah zaman sekarang tuh dikasih nama gitu. Iya, iya. Nah, kalau boleh tahu, untuk rumah Mas Adit sendiri apakah ada namanya atau gimana? Boleh jelasin ya Mas? Oke. Kalau nama ini rumahnya saya namain dalam binerkatan ya gitu. Oke. Dalam itu artinya rumah, binerkatan itu dari kata berkat. Oh, Ya, jadi oke. binerkatan artinya terberkati gitu. Meskipun kalau di bahasa Jawa sebetulnya ini nggak baku ya gitu, tapi ceritanya kira-kira gitu. Harapannya adalah apapun yang ada di dalamnya atau apapun yang dulu bikin ini jadi terberkati. Sama di sini tuh pas masuk, menarik banget nih Mas. Ini langsung tangga, tapi ada sofanya, ada karpetnya. Terus ini tuh apa Mas? Ruangan Iya, iya, apa? iya. Sebenarnya area apa? Coba boleh dijelasin nggak buat
sahabat Unian di rumah? Oke, niatnya living room ya, tempat nonton kesini gitu, makanya bentuknya dibikin seperti bioskop karena buat nonton bareng-bareng. Cuman sampai sekarang belum ada yang bisa ditonton gitu. Jadi kalau di sini nanti transisi, karena bingung mau naruh tangga di mana karena keterbatasan ruang. Terus Mas Tegar kasih ide gimana kalau di depan, cukup menarik gitu. Jadi bener-bener multifungsi lah ruangannya ya? Iya. Jadi tangga, tapi masih bisa dipakai buat ngumpul-ngumpul. Apalagi ini ada garisnya, ini bisa dibuka nggak sih, Mas? Ini sekaligus untuk menyimpan duka ya ini. Nah, boneka-boneka kita simpan di sini, barang-barang untuk ngumpetin biar kelihatan rapi. Nah, ini responnya Mas Tegar sama keterbatasan apapun ya. Jadi keterbatasan budget, keterbatasan material itu direspon dengan ya udah dibedain nggak apa-apa. Sekaligus ini jadi transisi ya. Oh, ini ruangan yang kotak adalah living room, nanti masuk ke sana udah beda ruangan gitu. Sekaligus jadi, lantainya dibikin beda sini kan ya. Jadi biar kerasa bedanya selain dari plafonnya juga dari lantai. Lantainya. Ini apa nih, Mas? Kok temboknya miring? Biasanya kan kalau tembok tuh kayak lurus atau apa gitu, lancip. Kalau ini beda nih, boleh dijelasin nggak, Mas? Jadi tadinya tembok ini memang lurus aja ke sini ya, dan ini adalah kamar gitu. Terus untuk menambah kemudahan bergerak, user experience-nya biar lebih enak, ininya dipotong. Sekaligus kalau di kamar ini bisa buat jadi area lemari ya, diagonal seperti itu. Dan untuk nambah ruangan di sini sih yang paling utama. Kayak gitu. Oke, jadi sahabat Unian juga bisa ngambil inspirasi nih dari sini. Jadi nggak selamanya tembok itu harus lurus lancip gitu, ada selak juga nih buat jalan jadi lebih luas ya di sini. Kalau kurang luas sebetulnya ini juga bisa dibuka sih gitu. Jadi ini buat motong-motong kali. Kalau ada tamu aja kita pakai ini, kalau enggak ya udah pakai ini aja gitu. Sebelum kita ke dapur nih kayaknya ada satu pintu yang unik nih di sini. Ada pintu warna kuning. Ini ruangan apa nih, Mas, sebenarnya? Sama kenapa sih milihnya warna kuning gitu? Ini di dalam sebenarnya kamar ya, dan warna kuning adalah warna pintu sejak di rumah yang dulu sebelum direnovasi gitu. Nah, ini bagian dari mempertahankan yang bahasanya Mas Tegar tadi adalah emotional footprint gitu. Karena pintu ini toh juga dulu dibawa dan perasaan saya masih ingat, saya kayak buka kamar yang sama gitu, kayak nggak pindah rumah rasanya kayak gitu. Jadi memang masih menyimpan memori yang lama. Sama mungkin ini warna favorit apa gimana nih, Mas? Enggak juga sih sebetulnya, karena waktu itu kebetulan kuning aja. Dan kita di saat yang lain hitam putih, ini seolah ada statement kecil gitu. Benar-benar, jadi nggak monoton. Jadi sahabat Unian juga bisa ngambil inspirasinya di sini. Kalau udah rumahnya putih, coklat, hitam, ternyata nggak apa-apa loh. Ada warna di sini malah jadi statement gitu. Nah, ini kan ya, ini adalah dapur minimalis kita gitu. Ya, warnanya masih sama sih, satu tone dengan yang di depan. Iya, benar-benar. Tapi yang aku bisa highlight nih buat sahabat Unian, rumah ini punya dapur yang terang banget. Jadi kalian lihat ini lampunya mati, tapi tetap terang gitu dan adem. Kalau desain sirkulasi udara emang ini dari arsitek ya, karena di situ ada bukaan, di sini ada bukaan yang cukup gede. Jadi upayanya adalah mengalirkan udara dari depan ke belakang, kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk kitchen set sendiri, saya desain sendiri, dan ini semua bekas, nggak ada yang baru sama sekali. Dulunya dapur adalah di sebelah sini, terus kita copotin, kita potong-potong ulang untuk dibentuk ini. Jadi yang berubah hanya lapisannya. Ya, ini sebetulnya meja-meja standar ya, meja-meja standar kayak yang ada di street food gitulah. Terus ya udah kita tutup aja pakai material sisaan dari bikin ini. Karena materialnya masih sisa, ya udah ditempel-tempel ke sini untuk nutup si meja street food ini. Sekaligus jadi penyimpanan ya, ini penyimpanan sendok, pisau dan lain-lain, ini penyimpanan piring, ini gelas gitu. Untuk melihat biar di atasnya itu kelihatan rapi aja gitu. Oke, jadi benar-benar nggak ada material yang terbuang kalau bisa. Sebisa mungkin. Kalau sebisa bisa mungkin. Pakai aja. Iya. Aku lihat dari sini kayak ada ruangan ngumpet tuh di sebelah situ. Boleh kita lihat nggak, Mas, sambil dijelasin ke teman-teman di rumah kalau apa sih ruangan itu? Yuk kita masuk ke sana, bisa masih. Kita udah berada di ruangan yang tadi ngumpet itu, yang kelihatan dari dapur. Nah, ternyata ada toilet. Iya, betul. Makanya tadi aku nyari-nyari pas di depan, toilet di lantai 1 tuh di mana? Ternyata di ruangan yang ini lebarnya berapa ya, Mas? 70 cm. Cuma 70 cm, tapi tetap fungsional lagi-lagi. Sebetulnya toilet adalah toilet lama ya. Kita hanya mindahin pintunya dari depan ke belakang.
supaya kalau ada tamu, tamunya tuh nggak langsung dihidangkan dengan pintu toilet gitu. Oke, benar, Jadi pintu toiletnya ngumpet kayak gitu. Dan ini juga di atapnya dibikin terang supaya gangnya ini nggak terlalu berasa Oh iya benar-benar. spooky gitu ya. Karena benar-benar di atasnya tuh terang dan juga di sana juga ada apa nih Mas? Ini Di atas cahaya ilahi, dari sini udara ilahi. cahaya ilahi, udara ilahi. Nah ini kalau ini ruangan apa nih Mas sama Ini adalah goa ya untuk tempat nyari ilham. Oke. Jadi saya biasanya mencari ilham di sini. Dan ini mejanya juga bekas dari sisaan kitchen set tadi juga, ditempel-tempel dipasang di sini. Satu lagi, ini ada slotnya nih Mas. Ini bisa dibuka atau gimana nih Mas? Ini bisa dibuka ya. Jadi kalau dibuka ya langsung ke depan lagi tadi. Oke, jadi kayak pintu rahasia Iya. gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam mungkin rame gitu yang ngumpul. Kita nggak enak lewatin orang ya, kita bisa lewat belakang sini. Oke, nice. Sahabat Unian, tadi kan kita udah keliling-liling lantai 1 rumah Mas Adit, tapi di sini ada satu yang kontras nih Mas, tangganya. Ada yang materialnya kayak kayu-kayu gini, tapi yang atasnya tuh beda. Jadi ini tangga ini, Tahan dulu. oke. Buat sahabat Unian yang kepo, untuk jawabannya jangan kemana-mana, tetap di Rumah Punya Cerita.